Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pemakaian huruf, huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Alvin F. Muzli. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf. Penggunaan huruf terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Perkenalkan, nama saya Richard Fred. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf diftong dan penggabungan huruf konsonan. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan kata. Hai, saya Surya Wijaya. Saya akan menjelaskan pemakaian huruf miring. Selamat menyaksikan video kelompok 3. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi 3. Yang pertama, huruf abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari huruf A sampai Z. Contohnya ada di bawah ini. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia adalah huruf A sampai Z, kecuali huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Yang pertama, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, huruf diftong itu dilambangkan dengan AI, AU, EI, dan OI. Contohnya kata pandai dan kata harimau. Yang kedua, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 yang melambangkan konsonan, yaitu kata KH yang contohnya khusus, eng contohnya kata senang, NY dan SY. Pemenggalan kata. Jika di tengah kata itu terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan itu terdapat di antara 2 kata. Contohnya, main. Nah, di main itu ada kata A dengan I. A dengan I itu termasuk adalah huruf vokal. Maka yang akan dipisah yaitu antara ma, strip, in. Yang kedua contohnya adalah saat. A dengan A itu adalah huruf vokal. Maka yang dipisahkan adalah atau yang dipenggal adalah sa, strip, a. Kedua, pemenggalan kata yang kedua adalah di mana gabungan konsonan termasuk di antara 2 huruf konsonan. Maksudnya di sini adalah contohnya ba, pa. Ba itu adalah gabungan huruf konsonan dan pa adalah juga huruf gabungan konsonan. Maka yang dipenggalnya adalah ba, strip, pa. Contoh yang kedua adalah barang, di mana ba itu adalah gabungan konsonan dan rang adalah gabungan konsonan. Maka yang akan dipisahkan atau yang dipenggal adalah ba, strip, rang. Yang ketiga, jika ada 2 konsonan yang digabung dalam satu kata, maka yang dipisahkan atau yang dipenggal itu adalah di antara kata tersebut. Dan gabungan konsonan tidak pernah dipisahkan. Contohnya yaitu adalah mandi. Man itu adalah gabungan dan di itu juga gabungan. Maka yang dipisahkan itu antara man dengan di. Maka jadi pemenggalannya adalah man, strip, di. Yang kedua adalah sombong. Som itu adalah gabungan 2 konsonan dan bong adalah gabungan juga 2 konsonan. Maka yang dipisahkan antaranya adalah som, strip, bong. Yang keempat yaitu jika suatu kata dasar digabungkan dengan akhiran atau awalan. Contohnya yaitu makanan. Kata dasar di sini adalah makan dan kata akhirannya adalah an. Maka yang dipenggal itu adalah makan, strip, an. Begitu juga dengan yang lainnya seperti pakaian. Contohnya di sini adalah pakai itu adalah kata dasar dan a itu adalah kata akhiran. Maka yang dipenggal adalah pakai, strip, an. Pemakaian huruf kapital Dan pemakaian huruf miring. A. Huruf kapital atau huruf besar. Yang pertama, dipakai dalam huruf pertama kata pada awal kalimat. Misal, dia mengantuk. Huruf D pada kata dia harus ditulis dalam huruf besar karena dia adalah kata pertama pada awal kalimat. 2. Dipakai dalam huruf pertama pada kata petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Tanda petik. Nah, huruf K pada kata kapan itu ditulis dalam huruf besar karena
mengetik, nah itulah dia petikan langsung. Jadi ungkapan harus ditulis dalam huruf K besar. 3. Dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah hanya besar, yang maha kuasa, Y sama M-nya itu harus huruf besar. Seperti Alkitab juga, Al-Quran itu setiap kata awalnya dipakai dengan huruf besar. Nasib itu seperti kata kalimat kasihnya selalu ada untuk kita. Kasihnya, nya itu adalah kata ganti untuk Tuhan. Oleh sebab itu kasih strip nya itu harus huruf besar L-nya. Yang keempat, dipakai dalam huruf pertama nama orang yang diikuti oleh nama gelar, gelar kehormatan, serta keagamaan. Misalnya Sultan Hasanuddin, Sultan, S-nya huruf besar karena nama Hasanuddin, nama, jadi harus huruf besar juga. Jadi S-nya besar dan H-nya besar, kecuali tidak diikuti oleh nama orang. Misalnya, ia baru saja diangkat menjadi sultan. Nah, kata sultan di sini dipakai dengan huruf kecil. Nah, yang kelima, dipakai dalam huruf pertama unsur nama jabatan atau nama pangkat yang diikuti oleh nama orang, termasuk juga dengan nama instansi atau nama tempat. Misal, Wakil Presiden Adam Malik, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Ada juga nama instansi seperti Universitas Islam Riau, Universitas U-nya huruf besar, I-nya huruf besar, R-nya huruf besar. Kecuali dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya ke Inggris-Inggrisan. Nah, ke Inggris-Inggrisan, Inggrisnya tetap ditulis dalam huruf kecil. 6. Dipakai dalam huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Bangsa, B-nya huruf kecil, kecuali di awal kalimat, maka akan ditulis dalam huruf besar. Bangsa Indonesia, Indonesia. I-nya huruf besar. Yang kedua, suku Batak. S-nya huruf kecil, kecuali di awal kalimat, Batak. B-nya huruf besar. Dan bahasa Korea. Bahasa, B-nya kecil, kecuali di awal kalimat, Korea. K-nya huruf besar. 7. Dipakai dalam huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan peristiwa sejarah. Misal, hari Natal. Hari Natal. H-nya tetap huruf kecil kecuali di awal kalimat huruf besar. Natal. N-nya huruf besar. Hari Idul Fitri. H-nya tetap kecil. Idul Fitri. I-nya huruf besar. F-nya huruf besar. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. P-nya huruf besar, kecuali di dalam kalimat lain itu tetap ditulis dalam huruf kecil. Karena ini dalam bentuk hari menunjukkan sebagai peristiwa sejarah, maka dia ditulis dalam huruf besar. P-nya huruf besar, Kemerdekaan Indonesia. K-nya huruf besar, Indonesia, tetap huruf besar. 8. Dipakai dalam huruf pertama dalam nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara. Asia Tenggara, A-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Terusan Zeus, T-nya huruf besar, S-nya huruf besar. Tanjung Mariana, T-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Kecuali jika tidak menjadi unsur nama diri, seperti berlayar ke Teluk. Teluk itu kan termasuk nama geografi, tetapi karena dia di sini dalam bentuk kalimat dan tidak diikuti oleh nama tempat atau sebutan nama untuk teluk tersebut, maka dia tetap huruf kecil. Dan kecuali juga jika dia dipakai sebagai nama jenis. Misalnya, garam Inggris, I-nya tetap huruf kecil. Gula Jawa, gulanya G-nya huruf kecil, Jawanya tetap juga huruf kecil. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Berikut contohnya. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, di mana dalam
nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, dan yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan, misalnya DR, doktor, di mana huruf D menggunakan huruf kapital. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, dan saudara yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat, di mana kata kapan pada huruf K menggunakan huruf besar karena di awal kalimat, dan kata bapak di mana B-nya menggunakan huruf besar karena kata sapaan. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu, di mana pada kata sudahkah pada huruf S menggunakan huruf besar, dan kata Anda di mana kata A menggunakan huruf besar. Huruf miring. Terdapat 3 kegunaan dalam huruf miring. Pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Contohnya, yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya,